Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah intermediary business management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliahnya Intermediary Business Management. Buku pegangannya belum ada. Mata kuliah ini baru ada di ITL Trisakti. Jadi belum ada literatur berupa buku-buku yang diterbitkan dengan judul Intermediary Business Management. Namun saya menganjurkan Anda untuk membaca kalau tidak mau memiliki buku The Great Shifting-nya Profesor Renal Kasali. Semoga bermanfaat dan cocok untuk referensi mata kuliah kita Intermediary Business Management. Mata kuliah Intermediary Business Management. Kuliah pertama, konsep Intermediary Business Management. Mata kuliah ini baru ada di ITL Trisakti. Mengapa harus ada mata kuliah ini? Ceritanya cukup panjang. Namun untuk Anda ketahui, di era sekarang ini, di era yang serba berubah ini, bisnis pun ikut berubah. Hampir semua bisnis adalah bisnis keperantaraan. Anda makan nasi, Anda dapat beras bukan dari petani, tetapi dari penjual beras. Penjual beras itu adalah perantara. Perantara diri Anda sebagai konsumen dan petani sebagai produsen. Anda naik kendaraan juga sama. Anda bayar kepada Gojek. Mestinya Anda bayar ke pengendaranya yang punya motor sebagai produsen dan Anda sebagai konsumen. Tetapi Anda bisa bayar ke Gojek atau dengan GoPay atau dengan OVO dan sebagainya. Banyak lagi jenis bisnis-bisnis yang tidak dapat lepas dari bisnis keperantaraan. Jadi kesimpulannya, semua bisnis adalah bisnis keperantaraan. Nah, ini perlu penataan, menata bisnis keperantaraan. Itulah objek dari mata kuliah Intermediary Business Management. Nanti lebih jauh kita akan bicarakan perkembangan bisnis pada sesi disruption atau the coupling, the great shifting-nya Renal Kasali. Kita bicara konsep intermediari, kita bicara konsep bisnis, dan kita bicara konsep manajemen. Nanti kita rangkum, kita buat secara umum definisi intermediary business management. Sekarang adalah konsep intermediari. Gagasan tentang keperantaraan atau intermediari bukanlah sebuah konsep yang sama sekali baru. Secara teoretik, dalam sosiologi dikenal adanya konsep perantara, intermediari, seperti intermediary association dan intermediary group dan intermediary bodies. Perantara umumnya dimaknai sebagai aktor yang menghubungkan antara satu kelompok masyarakat dengan aktor dan entitas sosial lainnya. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep perantara secara historis dekat dengan konsep middleman, third party, broker,
atau mediator. Perantara di mata orang awam. Dalam pengertian awam, istilah perantara biasanya digunakan untuk menyebut peran tengkulak, maklar, atau calo yang kerap kali dikonotasikan negatif karena umumnya lebih berorientasi mengambil keuntungan sepihak semata dan hanya memperpanjang rantai distribusi produksi dan jasa yang dalam tinjauan politik ekonomi disebut sebagai perantara predator. Belakangan istilah perantara ini memiliki pemaknaan yang agak berbeda dan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori modernisasi. Kesimpulan bahwa intermediari adalah pihak ketiga yang menghubungkan pihak pertama dengan pihak kedua yang masing-masing mempunyai kepentingan bersama dan harus sama-sama menguntungkan. Sekarang kita bicara bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasarnya busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Klasifikasi bisnis. Bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan. Satu, manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari bahan mentah atau komponen-komponennya kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang fisik seperti mobil atau pipa dan lain sebagainya. Kedua, bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan, psikolog, pengacara, dan lain sebagainya. Ketiga, pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Keempat, bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral dan tambang. 5, bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Keenam, bisnis informasi adalah bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air dan biasanya didanai oleh pemerintah. 8, bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan
dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Kesepuluh, bisnis online adalah bisnis yang dilakukan secara online lewat internet. Dalam bisnis online, barang apa saja bisa diperjualbelikan layaknya pada bisnis pada umumnya. Untuk bisa berbisnis secara online, banyak media yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah website, Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan lain sebagainya. Kesimpulan, secara umum, bisnis adalah kegiatan usaha yang diharapkan menghasilkan laba atau keuntungan. Kita bahas manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa semua manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Fungsi manajemen yang kita kenal adalah POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Namun saat ini, keempat fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu perencanaan, planning, adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan ini harus diambil. Ketiga, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Sarana manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat atau sarana, atau istilahnya adalah tools. Tools merupakan syarat suatu usaha
untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tool tersebut dikenal dengan 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Intermediary business management. Definisi umum secara bebas bahwa intermediary business management adalah menata dan mengatur kegiatan usaha keperantaraan. Penataan dan pengaturan kegiatan usaha keperantaraan menjadi penting karena era disruption menyebabkan perubahan bisnis sampai pada tatanan yang fundamental. Perubahan yang menyebabkan pola dan gaya hidup masyarakat. Peralihan dunia nyata ke dunia maya. Intermediary business management menata bisnis keperantaraan yang karena pola, arus, dan lingkungan perubahan serta disruption di berbagai bidang bisnis membuka peluang sangat besar bagi intermediary bisnis menjadi bisnis yang pokok dan utama di era digitalisasi ini. Kebutuhan akan perantara. Satu, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi atau perusahaan atau bahkan sebuah negara tidak selalu memiliki sumber daya dan kapasitas untuk secara mandiri mengupayakan pencapaian tujuan mereka. Karena itu umumnya mereka memerlukan dukungan dari pihak lain yang berperan sebagai pendukung dan perantara untuk membantu dalam mencapai tujuan mereka secara lebih efektif. Demikianlah kuliah pertama untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ini ada tugas-tugas kelompok untuk membuat paper. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 4 orang. Paper minimal 8 halaman, maksimum 10 halaman. Judul papernya sesuai daftar. Ditik rapi dengan Microsoft Word. Tipe hurufnya dipergunakan Time New Roman ukuran 12. Jarak spasinya 1,5. Dikirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Ini judul untuk paper, menyusun paper, dan ini judulnya tugas kelompok. 1. Definisi intermediary business management. 2. Era disrupsi. 3. Manajemen perubahan. 4. Pergeseran makna kepentaraan, dan seterusnya. Dan ini adalah sistematika penulisannya. Bab 1 itu pendahuluan, terdiri dari latar belakang penulisan dan tujuan penulisan. Yang kedua adalah kajian pustaka, diambil dari literatur yang jelas, bukunya apa, pengarangnya siapa, dan halaman berapa. Berikutnya adalah metode penulisan, bagaimana metode penulisannya, dan yang keempat berikutnya adalah hasil dan pembahasan, dan selanjutnya simpulan dan saran.
Semoga ini dapat Anda kerjakan. Mudah-mudahan ini juga berguna buat Anda. Terima kasih.